وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin wal muslimat, ikhwan dan akhwat yang semoga dirahmati Allah Ta'ala. Pertama puji dan syukur mari kita persembahkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menciptakan kita semua, yang membimbing kita semua dan memberikan nikmat dan karunia kepada kita, sehingga dengan sebab nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala masih berikan kepada kita masih bisa hadir di majlis ini. Mudah-mudahan kita semua diiringi dengan keikhlasan dalam hati kita liwajhillahi ta'ala. Mudah-mudahan ini dinilai ibadah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan salawat beserta salam semoga tercurah limpahkan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga beliau, sahabat-sahabat, tabi'in, tabi'in, dan kita semua mudah-mudahan ya betul-betul mencintai beliau dengan mengamalkan as-sunnah. Bukan hanya cinta kepada Nabi hanya terungkap di lisan saja, itu cinta yang palsu. Namun cinta sejati seorang mukmin yaitu mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan di saat seseorang mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia pun sama dengan mencintai Allah. Karena Allah berfirman, "Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah." Jika kalian mencintai Allah, maka ikutilah aku, kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam ayat tersebut. Taib jemaah rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tauhid, masih di bab yang ketiga, atau di terjemahan ada yang menulis ini sebagai bab keempat, yaitu babul khauf minasyirk. Ya, takut berbuat syirik. Ini adalah bagian yang keempat dari pembahasan tema ini. Taib jemaah ikhwan dan akhwat kaum muslimin muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
di pertemuan terakhir yang ana sampaikan, yaitu pembahasan mengenai salah satu hadis yang menjelaskan tentang asyirkul asghar yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan Al-Baihaqi dan disahihkan oleh Al-Syalbani dalam silsilah as-sahihah. Ya. Dan di hadis tersebut kita telah mempelajari tentang bahayanya perbuatan syirik kecil. Di antaranya yaitu ar-riya. Riya itu artinya beramal tapi bukan karena Allah Ta'ala. Tapi kita akan lanjutkan masih berkaitan dengan masalah syirik. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala. Ya, al-musannif rahimahullah Syekh Muhammad At-Tamimi berkata, beliau menyebutkan salah satu dalil dari bab ini, yaitu hadis riwayat Al-Bukhari. Di sini disebutkan wa an Ibni Mas'udin radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, diterima dari sahabat Ibnu Mas'ud atau Abdullah bin Mas'ud, semoga Allah meridhai kepada Abdullah bin Mas'ud, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, man mata, ya, siapapun yang mati atau barang siapa yang mati, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, lalu orang ini berdoa, ya, kepada tandingan selain Allah, atau dia menyeru atau beribadah atau berdoa kepada tandingan selain Allah, maka apa kata Nabi SAW? Dakhalan nar, maka orang itu akan masuk ke mana? Ke neraka. Rawahul Bukhari, hadis tersebut diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam as-sahihnya. Baik, akan saya ulang, ya. Jadi Ibnu Mas'ud meriwayatkan dari Rasulullah SAW bahwa man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan, barang siapa yang mati lalu dia pernah berdoa atau menyembah atau beribadah kepada tandingan-tandingan selain Allah, dakhalan nar, maka dia akan masuk ke mana? Ke neraka. Baik. Nah, ini jamaah rahimakumullah, ya, ini yang disebutkan oleh al-muallif atau Syekh Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Jadi disebutkan bahwa kalimat yang diriwayatkan ini adalah mafhum, ya, dari hadis yang dia terima dari Rasulullah SAW. Ya, jadi di sini kalau kita cari di dalam hadis Sahih Bukhari yang asli, jadi yang langsung didengarkan oleh Rasulullah atau dari Rasulullah itu kalimatnya man mata yusyriku billahi syai'an dakhalan nar, barang siapa yang mati lalu dia pernah menyekutukan siapa? Allah dengan sesuatu, maka dia akan masuk neraka. Nah, jadi riwayat ini menurut para ulama ini adalah pemahaman dari Ibnu Mas'ud terhadap apa yang disampaikan oleh siapa? Rasulullah SAW. Namun esensinya sama, ya, esensinya sama. Nah, maksud hadis ini apa? Maksud dari hadis yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari yang diterima dari Ibnu Mas'ud ini, di sini disebutkan man mata wa huwa yad'u min dunillahi niddan. Ya, jadi di sini barang siapa yang mati, ya, di sini kalimat man mata ini adalah salah satu hal yang menjelaskan bahwa nasib seorang manusia manapun itu akan apa? Mati. Makanya Nabi SAW sering dalam riwayat-riwayat ini mengingatkan orang-orang beriman dengan kalimat man mata, barang siapa yang apa? Mati.
Ini menegaskan bahwa kepastian seseorang di akhir hidupnya itu akan menghadapi sebuah realita yang namanya al-maut. Yaitu apa? Kematian. Oleh karena itu ini harus kita yakini bahwa ya kita menyaksikan sendiri dengan mata kepala kita sendiri dan ditetapkan oleh Allah dan dijelaskan oleh Rasulnya bahwa kematian ini adalah kebenaran. Nah, di sini misalkan bila mana seseorang dia ini mati, ya, bila mana orang ini mati, maka orang ini akan memperoleh salah satu dari dua hal. Imma dia ini mendapatkan keberuntungan atau dia mendapatkan kerugian. Ya. Tidak ada orang yang mati di dunia ini mengakhiri hidupnya di mana? Di dunia. Pasti dia akan mendapatkan salah satu dari ini. Dia akan mendapatkan keberuntungan atau dia akan mendapatkan apa? Kerugian. Nah, ini adalah salah satu contoh orang yang mati tapi mati dalam keadaan merugi. Nah, oleh karena itu ya, setelah kita membaca hadis ini, setelah tahu pembahasan kajian ya permasalahan ini, jangan sampai kita mati seperti orang ini. Karena orang yang mati dalam keadaan seperti ini dalam keadaan merugi. Ya, saya yakin semua orang di dunia ini, antum misalkan kalau jualan atau berbisnis, apa yang kita cari? Untung. Tidak ada orang yang normal ingin rugi di dalam usahanya atau bisnisnya. Semuanya menginginkan apa? Untung. Apalagi di saat dia ingin menghadapi kehidupan akhirat. Nah, Nabi menyebutkan orang yang mengakhiri hidupnya atau dia menghadapi kematian, wa huwa yad'u min dunillahi niddan, dan dia menjadikan atau dia berdoa atau dia menyembah kepada satu tandingan selain Allah, maka dia akan masuk ke mana? Ke masuk neraka Allah Subhanahu wa taala. Baik. Perhatikan jemaah sekalian. Di sini istilah syirik diistilahkan dengan kalimat yad'u min dunillahi niddan. Ya. Kalimat yad'u sebenarnya di dalam bahasa Al-Qur'an atau dalam bahasa Arab secara umum ini bisa diartikan beberapa arti. Bisa diartikan berdoa, bisa diartikan juga menyeru, bisa diartikan juga beribadah. Dan kita tidak memungkiri bahwa doa itu adalah ibadah. Ad-du'a wal ibadah. Nah, hadis ini menekankan dengan istilah yad'u min dunillahi niddan. Di sini disebutkan oleh para ulama bahwa yang dimaksud dengan niddan ini bila mana kita menjadikan satu makhluk atau ciptaan Allah sama atau seimbang atau tandingan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini masuk kepada tauhid ibadah, masuk kepada tauhid asma wa sifat, juga masuk juga kepada tauhid rububiyah. Ini bisa saja terjadi tandid. Jadi istilah dari syirik, istilah lain itu tandid, Pak. Tandid itu artinya menjadikan tandingan kepada Allah. Jadi kita menyeimbangkan, menyetarakan satu makhluk dengan siapa? Allah. Itu disebut dengan tandid atau bahasa umumnya apa? Syirik. Makanya dalam hadis ini Nabi menyebutkannya yad'u min dunillahi niddan. Ini bahasa lain orang ini berbuat syirik. Ya, jadi antum jangan terlalu pusing misalnya. Ini maksudnya apa niddan di sini? Ini artinya syirik. Karena pembahasan kita masih seputar kesyirikan. Hadis ini pun masuk kepada kategori syirik akbar. Ya. Jadi hadis ini masuk kategori syirik akbar dan juga syirik yang lainnya. Misalkan yang dimaksud yad'u min dunillahi niddan, misalkan dia berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala, misalkan meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati, meminta syafaat kepada orang-orang yang sudah mati. Ya, memang begini. Ya, kalau kita lihat
kesyirikan yang terjadi, yang tersebar di kalangan musyrik Arab itu, ini dari peluang syafaat. Mereka itu mendekatkan diri kepada Lata dan Uzza sehingga mereka sejajarkan Lata dan Uzza dengan siapa? Allah, karena mereka anggap mereka itu bisa menjadi pemberi syafaat. Jadi makanya di kitab tauhid ini bab syafaat ini nanti ada bab khusus. Ya, karena memang penyimpangan orang-orang musyrik terdahulu dan sekarang ini dalam bab apa? Syafaat di antaranya. Misalkan meminta syafaat dari orang yang sudah mati, yang sudah jelas dikubur. Ini jelas. Berarti berdoa kepada seseorang yang sudah mati bukan mendoakannya, tapi meminta. Beda di saat kita misalkan ziarah kubur, kita mengatakan, ya Allah ampunilah si fulan ini, ya Allah ampunilah si fulan ini. Kita meminta doa kepada siapa? Allah. Beda dengan kita datang kepada kuburan seseorang yang sudah mati, misalkan kita menyebut si fulan ini atau siapa, ya kita meminta kepada orang yang mati ini agar dipenuhi keinginan kita. Nah ini yang termasuk kategori yad'u min dunillahi niddan, berdoa kepada selain Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini termasuk salah satu perbuatan syirik akbar. Fa inna aslahu talabus syafa'ah, asalnya memang meminta syafaat. Maka yang pertama kali ya terjadi dalam masalah kesyirikan ya itu adalah dari masalah meminta syafaat, sebagaimana tadi sudah saya utarakan. Karena mereka orang-orang jahiliyah dulu, ikhwan sekalian, mereka tidak meyakini Lata, Uzza, Hubal, Mana. Ini mereka tidak meyakini bahwa mereka yang menciptakan langit dan bumi, tidak. Kalau Abu Jahal ditanya misalkan, wahai Abul Hakam, kan Abul Hakam ya, sebutan Abu Jahal ini yang masyhur di kalangan mereka, siapa yang menciptakan langit dan bumi? Apakah Lata, Uzza, Manat yang kamu dekati ini? Tidak akan mereka jawab demikian. Pasti mereka akan menjawab siapa? Allah. Jadi mereka tidak meyakini bahwa Lata, Uzza ini sebagai pencipta langit dan bumi. Tapi mereka meminta syafaat dari orang-orang ini. Ya, emang Lata, Uzza ini orang mati? Ya. Jadi Lata, Uzza ini dulunya mereka itu orang-orang solih. Mereka itu asalnya orang-orang apa? Solih, orang-orang berjasa. Sebut mereka ini pahlawan di kalangan mereka. Jadi mereka buatkan apa? Patung-patung untuk mengenang jasa mereka. Akhirnya setan membisikkan kepada mereka. Akhirnya mereka menjadi mendekatkan diri, meminta syafaat kepada mereka. Patung-patung ini. Ini kesyirikan itu bermula seperti itu, dan itu berkembang di sepanjang zaman seperti itu. Ya. Ini yang diantaranya dimaksud oleh Allah Ta'ala di surah Az-Zumar ayat 3, bisa kita buka. Walladzina ittakhadhu min dunihi awliya ma na'buduhum illa liyuqarribuna ila Allahi zulfa. Dan orang-orang yang menjadikan selain Allah awliya, ya, kekasih-kekasih atau orang-orang terdekat, sebut saja sesembahan-sesembahan, yaitu Lata, Uzza dan sesembahan yang lain. Apa kata mereka? Ma na'buduhum illa liyuqarribuna ilallahi zulfa. Kami tidak menyembah mereka, bahasa mereka begitu, kecuali melainkan kita agar lebih dekat kepada siapa? Allah. Jadi begitu, Pak. Dari dulu, dari orang musyrik itu demikian. Saya tidak menyembah orang mati ini, saya tujuannya supaya lebih dekat kepada siapa? Allah. Jadi ini disebutnya bahasa lainnya adalah syufa'a. Syufa'a ini jamak dari syafi', orang-orang yang memberikan apa? Syafaat. Ya. Apa? Allah. Tidak boleh kita meminta syafaat kepada orang yang mati, walaupun itu orang salih sekalipun. Tidak boleh. Syafaat itu hanya kita minta kepada siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk
dalam kategori yad'u min dunillahi niddan bukan hanya dalam masalah kategori syirik akbar saja, termasuk di sini syirik asghar. Ya, misalkan ya ini misalkan ucapan seseorang laulallahu wa anta, ya, andaikan tidak ada Allah dan engkau. Nah, ini hati-hati jemaah. Ini mungkin ya orang Arab sering mengucapkan redaksi laulallahu wa anta. Misalkan saking orang ini berjasa, misalkan dia sampai mensejajarkan Allah dengan orang ini. Ini berarti adalah tanding. Ini adalah mensejajarkan Allah dengan makhluk, ini adalah perbuatan syirik. Misalkan andaikan jika tidak ada Allah dan engkau, ini tidak boleh. Kita tetap hanya menisbatkan andaikan jika tidak ada Allah, begitu. Ya. Dan ini hati-hati. Makanya para ulama sangat jeli sekali dalam ucapan-ucapan kita, jamaah sekalian. Banyak sekali ucapan-ucapan yang ternyata itu adalah terjerumus kepada syirik kecil, bukan syirik besar ya. Termasuk kepada syirik apa? Kecil. Contoh misalkan kita bersumpah dengan selain Allah. Ya, ini tidak boleh. Yang berhak bersumpah dengan makhluknya itu hanya Allah yang menciptakan, seperti Allah bersumpah dengan matahari, wasyamsi wa duhaha, wal asri wal fajri. Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya, wajar karena Allah yang menciptakan mereka. Kalau kita misalkan bersumpah demi bapakku, demi ibuku saya bersumpah, tidak boleh. Ini termasuk syirik apa? Syirik asghar, syirik kecil. Ya, syirik kecil. Baik. Nah, termasuk juga jamaah rahimakumullah, ya, termasuk kepada kategori misalkan ya, ini hati-hati ya kepada syirik asghar. Yang syirik asghar ini bukan hanya riya, ini bisa saja ya syirik-syirik yang tidak nampak. Kita tidak menganggap ini adalah sebuah perbuatan apa? Syirik. Ya. Padahal itu ya termasuk perbuatan apa? Syirik. Seperti kan di sini ya Syekh Gunaiman menyatakan wa yaqul laula qalbatu hadza la atana lasus, ya, laula Allah wala fulan la taj'al fi fulan hadza kulluhu bi syirk. Ini dikutip dari tafsir Ibnu Katsir. Misalkan gini, misalkan ya ada seseorang yang memelihara anjing untuk keamanan. Andaikan tidak ada anjing ini, rumah saya ini tidak ada keamanan. Rumah saya ini tidak aman. Seakan-akan keamanan itu dinisbatkan kepada seekor anjing tersebut. Ini jemaah tidak boleh. Ini termasuk syirik apa? Syirik kecil. Sama halnya misalkan ya andaikan tidak ada obat ini. Misalkan antum udah minum obat sakit, biidznillah kita disebutkan dari apa? Penyakit. Andaikan tidak ada obat ini, saya tidak akan sembuh dari sakit saya. Ini salah satu syirik juga. Ya. Tetap yang menyembuhkan dengan izin Allah, saya bisa sembuh sebabnya obat ini. Jadi hati-hati ucapan kita. Jangan serampangan kita berucap. Kenapa? Ya ini bisa saja kita terjerumus kepada apa? Syirik. Hati-hati. Yang ini yang Nabi sebutkan, syirik kecil ini lebih sama daripada seekor semut yang merayap di waktu apa? Malam. Ya kan? Saya yakin di pergaulan kita ini, kalau kita rinci dan kita detilkan, uraikan, ini banyak ucapan-ucapan masyarakat kaum muslimin yang itu terjerumus kepada syirik apa? Syirik kecil. Makanya hati-hati. Mempelajari masalah kesyirikan ini adalah wajib. Sebagaimana kita wajib mempelajari tauhid. Jadi kita jangan hanya belajar tauhid saja, belajar juga apa? Syirik. Makanya di kitab tauhid, setelah Syekh At-Tamimi menjelaskan pembagian tauhid, ya, tentang pengertian tauhid, dijelaskan tentang apa? Syirik. Seperti begini, ya, kalau antum berobat, misalkan sudah diketahui penyakitnya apa, otomatis kita nanya sama dokter obatnya apa, ya kan? Terus saya tidak boleh makan apa?
Ini adalah hal yang harus kita pelajari bertentangan. Ibarat kita mempelajari tauhid, maka kita pun harus mempelajari tentang apa? Syirik. Jadi kita belum sempurna ketauhidan kita kalau kita belum seutuhnya mempelajari tentang syirik. Bisa saja tauhid kita ini rusak gara-gara ada kesyirikan yang kita tidak sadari. Begitu. Makanya ini mohon ya kita pelajari dengan sungguh-sungguh masalah kesyirikan ini. Ini bukan hal yang ringan, jemaah. Ya, sampai orang yang syirik ini akan terancam bila mana dia tidak taubat akan masuk neraka selama-lamanya. Ya, ini bukan hal yang ringan. Bukan hukuman yang enteng. Beda dengan orang-orang yang selain berbuat dosa besar, selain syirik, ini masih dia bisa keluar dari mana? Dari neraka. Baik. Nah ini. Nah makanya ya hadis ini meliputi baik itu syirik apa? Syirik akbar dan termasuk juga syirik apa? Syirik asghar. Termasuk juga dalam masalah menjadikan tandingan atau yad'u min dunillahi niddan. Ya, misalkan ada orang yang menisbatkan misalkan kejadian-kejadian alam kepada selain Allah. Ini sering kita ya, misalkan kematian seseorang. Oh, setelah si fulan ini meninggal ternyata jadi turun hujan. Gitu kan. Jadi menisbatkan turun hujan karena si fulan itu apa? Meninggal. Jangan memiliki anggapan begitu. Jadi tidak ada hubungannya antara si fulan yang mati dengan turunnya apa? Hujan. Siapa yang mengatur turunnya hujan? Allah. Bukan orang yang mati itu. Ini ucapan-ucapan seperti ini kita kalau tidak waspada ini bisa terjerumus kepada syirik. Ima dalam ya syirik tauhid rububiyah seperti yang barusan hujan. Ini rububiyah Allah. Bisa saja dalam masalah tauhid uluhiyah atau ubudiyah atau asma was sifat. Taib. Makanya kita harus hati-hati dan waspada jemaah sekalian. Taib. Jadi inilah apa penjelasan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari yang diterima dari sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala. Nah, lalu hadis yang berikutnya qala al-musannif rahimahullahu taala. Al-musannif rahimahullahu taala ya melanjutkan ya atau menyebutkan kembali dalilnya dari kesyirikan ini. Wali muslimin diriwayatkan oleh Imam Muslim an Jabir, diterima dari Jabir bin Abdullah ya radhiyallahu anhuma, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, man laqiyallaha, ya barang siapa yang berjumpa dengan siapa? Dengan Allah taala, la yusyriku bihi syai'an, dan dia tidak menyekutukan Allah dengan sesuatu pun, dakhalal jannah, maka dia akan masuk ke mana? Ke surga. Tapi sebaliknya, wa man laqiyahu yusyriku bihi syai'an dakhalan nar, tapi barang siapa yang berjumpa dengan Allah lalu dia dalam keadaan syirik, menyekutukan Allah dengan sesuatu, maka apa kata Nabi? Dakhalan nar, maka dia akan masuk ke mana? Ke neraka. Ya. Hadis ini sudah jelas tadi wali Muslim, berarti ini diriwayatkan oleh Imam siapa? Oleh Imam Muslim. Baik. Apa penjelasan atau uraian dari hadis yang terakhir yang disebutkan oleh Syekh At-Tamimi yang menjadi dalil tentang bab takut berbuat syirik ini? Di sini disebutkan sahabat Jabir bin Abdullah. Ya, Jabir ini adalah sahabat yang masyhur ya dari kalangan sahabat Ansar, yang mana dua-duanya baik ayahnya ataupun Jabir dua-duanya sahabat. Ya. Makanya kalau kita menyebut Jabir bin Abdullah, maka cara mengucapkan taroddinya itu radhiyallahu anhuma. Karena baik Jabir ataupun Abdullah dua-duanya adalah sahabat Nabi. Sama halnya seperti kita menyebut Abdullah bin Abbas, Abdullah bin Umar, karena dua-duanya itu sahabat Nabi.
Maka cara mendoakan atau taraddi itu radhiyallahu anhuma. Hadis ini diterima dari seorang sahabat yang masyhur, yaitu Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhuma, yang mana beliau ini meninggal di Madinah ya di kira-kira tahun 70 Hijriah, dan beliau ini di ujung usianya diuji oleh Allah dengan kebutaan. Di dalam hadis ini disebutkan ada kalimat man laqiyallah, siapa yang berjumpa dengan siapa? Allah. Maksud berjumpa dengan Allah ini artinya adalah siapa yang mati. Ya. Jadi di saat seseorang mati, dia ini adalah awal dia akan berjumpa dengan siapa? Dengan Allah. Ya, dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebenarnya sama saja dengan mengucapkan man mata. Ya, karena dengan kematian ini seseorang berarti dia ini akan berjumpa dengan siapa? Allah. Nah, ini jamaah rahimakumullah. Perhatikan. Kematian adalah peluang kita berjumpa dengan siapa? Allah. Coba kita renungkan, kita semua yang duduk di sini, termasuk para umat yang duduk di atas ini, semuanya kita ini akan mati. Dan mati itu tadi disebut adalah berjumpa kita dengan Allah Rabbul Alamin. Coba perhatikan, perlukah kita persiapan? Oh, sangat perlu. Ini perlu persiapan yang maksimal. Ya. Makanya Allah sebutkan di surah Al-Insyiqaq ayat 6, sering kita baca, ya ayyuhal insan innaka kadihun ila rabbika kadhan famulaki. Wahai manusia, engkau ini bersusah payah menuju Rabbmu. Suatu saat kita ini akan menjumpai Allah Ta'ala. Jadi kita misalkan yang bersusah payah ibadah, mencari keridhaan Allah, beribadah dengan cara apapun, pasti suatu saat kita akan berjumpa dengan siapa? Allah. Nah, kita yang bersusah payah mencari dunia dan kita lupa tugas kita menghambakan diri kepada siapa? Allah. Suatu saat kita pun akan berjumpa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya Allah mengingatkan kita jamaah. Allah mengingatkan kita. Ini sering kita baca di surah Al-Jumu'ah ayat 8. Qul innal mauta alladhi tafirruna minhu fa innahu mulaqikum. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyhadah fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kata Allah, ya, sesungguhnya kematian yang kamu selalu menjauh darinya. Saya yakin siapapun kita tidak mau cepat-cepat mati. Betul tidak? Ada di sini yang pengen cepatan mati? Enggak ada. Siapapun itu, dia ini tidak ingin segera mati. Ya. Tapi apa kata Allah? Fa innahu mulaqikum. Maka kematian itu akan menjumpai kita. Summa turadduna ila alimil ghaibi wasyhadah. Suatu saat kita akan dikembalikan kepada Zat yang Maha mengetahui yang sembunyi, ghaib, dan hal yang jelas, syahadah. Fayunabbiukum bima kuntum ta'malun. Kita akan diberikan informasi atas apa yang kita lakukan. Ini jamaah rahimakumullah. Yang namanya orang yang mati, siap tidak siap di saat kematian ini datang, tidak bisa kita tolak. Adakah manusia biasa misalkan dia ini, saya belum siap mati, dia mendapatkan penangguhan waktu dari malaikat maut misalkan? Ada yang seperti itu? Tidak ada. Kecuali Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini keistimewaan bagi nabi-nabi. Di dalam hadis riwayat Muslim dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, ini coba bayangkan, bahwa setiap nabi di saat mau dicabut nyawanya oleh siapa? Malakul maut, maka mereka ini diberikan pilihan, mau masih tetap di mana? Di dunia, atau mau mati kembali kepada Allah. Tapi rata-rata jawaban mereka apa? Mau tetap di dunia atau mau mati? Karena dengan mati mereka akan segera mendapatkan balasan dan kenikmatan dari siapa? Allah. Tapi bagi kita orang-orang biasa tidak ada tawaran begitu. Andai kan ada tawaran, pasti antum jawab masih mau hidup di mana? Di dunia. Kata malakul maut, masih mau hidup? Masih. Sampai tahun berapa? 10 tahun lagi, mungkin bisa berpuluh tahun lagi. Ya, karena kita masih cinta dunia. Tapi Nabi lebih
cinta akan apa yang ada di sisi Allah, dia sudah tidak mau lagi di dunia. Semua nabi seperti itu. Ya, makanya di saat Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha ya menceritakan hadis ini, apa kata Ummul Mukminin? Nabi memilih ar-rafiqul a'la. Nabi itu lebih memilih teman-teman yang lebih tinggi, yaitu ya bergabung dengan para nabi-nabi yang lain yang sudah apa? Yang sudah mati, yang sudah meninggal. Nah, di sini disebutkan orang yang mati lalu ya dia ini akan berjumpa dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa taala. Namun dia ini la yusyriku bihi syai'an. Tidak ada sedikit pun syirik pada dirinya. Tidak pernah dia menyekutukan Allah, baik syirik akbar, baik syirik apa? Asghar, baik syirik yang terang-terangan, jali atau khafi, yang sembunyi-sembunyi, sama sekali dia belum pernah berbuat kesyirikan. Maka apa kata Nabi SAW? Dakhalal jannah. Ya, maka dia akan apa? Akan masuk surga. Baik. Ini jangan dipahami. Maksud hadis ini bukan berarti orang yang sama sekali dia ini tidak pernah syirik, bukan. Maksudnya di saat dia mati dia tidak membawa dosa syirik. Harus dipahami ya begitu kata para ulama. Makanya di sini disebutkan man mata wa hada yadulluna ala annal amal bil khawatim. Yani annahu law sabaqa annahu kana musyrikan thumma taba famata ghayra musyrikin fa innahu yuhkamu lahu bi annahu min ahli jannah. Jadi bukan berarti orang ini tidak pernah sama sekali musyrik, karena bagaimanapun juga ada orang-orang yang dulunya syirik namun dia bertaubat kepada siapa? Allah. Karena memang kita tidak pungkiri sebagian sahabat pun, kebanyakan bahkan mereka ini pernah dulu dalam masa-masa apa? Syirik. Ya kan? Pernah menyembah patung seperti umumnya orang-orang jahiliyah. Namun mereka bertaubat. Ya, mereka bertaubat kepada siapa? Kepada Allah. Nah, bila mana orang ini walaupun dia pernah melakukan apa? Kesyirikan, dan dia sebelum mati dia ini bertaubat dan dia mati tidak membawa dosa apa? Syirik, dakhalal jannah. Maka dia akan masuk ke mana? Surga. Jadi jamaah rahimakumullah, ya. Ini menjadikan sebuah harapan bagi kaum muslimin. Misalkan ada di antara kita semua, aduh anak pernah terjerumus kepada syirik misalkan. Saya tidak sadar itu adalah perbuatan apa? Syirik. Tapi alhamdulillah Allah memberikan hidayah, saya bertaubat dari syirik tersebut. Gimana? Saya bisa masuk surga tidak? Ini masuk. Kata hadis Nabi, man mata atau man laqiyallaha la yusyriku bihi syai'an dakhalal jannah. Makanya jangan sampai ada dosa syirik yang terbawa mati. Baik, ini bisa kita simpulkan. Makanya kalau misalkan orang yang bergelimangan kesyirikan, dulunya mantan dukun, misalkan dia gemar dengan perbuatan klinik yang identik dengan kesyirikan dan lain sebagainya, lalu dengan hidayah Allah dia ini taubat, lalu sampai mati dalam keadaan baik, ya tidak kembali kepada apa? Kesyirikan, dia akan tetap masuk ke mana? Surga. Ini makanya sering kita mendengar, ya, ini berdasarkan hadis Nabi bahwa al-a'mal bil khawatim. Amal itu dilihat dari apa? Penutupnya. Makanya hati-hati, penutup kita ini jangan sampai adalah penutup yang buruk. Ini bahaya. Coba bayangkan. Ya, makanya kita kepada orang-orang yang misalkan antum melihat, misalkan kita punya teman atau sahabat yang masya Allah kita sering mengingatkan, ini hati-hati, ini syirik misalkan. Kita peringatkan, ya. Kita tetap peringatkan orang ini jangan sampai menjudge, wah antum ini ahli neraka. Langsung dia divonis antum ini akan masuk ke mana? Neraka. Kita tidak tahu. Bisa saja Allah memberikan taufik kepada orang ini sehingga dia bertaubat kepada Allah dari kesyirikannya. Dengan itu dia akan menjadi penghuni mana? Surga. Dan kita tidak tahu bagaimana kita mati.
termasuk juga kita mendakwahi orang-orang yang berbuat kesyirikan, jangan kita memvonis mereka sebagai ahlun nar misalkan. Wahai para ahli neraka, misalkan. Ini mereka akan marah, ya kan? Ya, dakwahi dengan santun. Sebagai umumnya Nabi atau para rasul berdakwah kepada orang-orang musyrik juga demikian. Ya, Nabi Musa saja mendakwahi Fir'aun yang mengaku dirinya sebagai apa? Tuhan, dengan ucapan yang lemah lembut. Ya, apalagi kepada sesama muslim kita, ya kan? Ini juga ya penting jadi koreksi untuk kita semua. Belajar kitab tauhid, belajar kesyirikan bukan berarti kita seenaknya menuduh orang ini apa? Kita ini ya menyampaikan saja, kita ajak mereka. Ini hati-hati, ini bisa menjadikan kalau kesyirikan ini misalkan terbawa mati, dia ini akan selama-lamanya di mana? Di neraka. Ini repot jemaah sekalian. Kasihan. Ya, baik. Namun sebaliknya, ada orang yang mati berjumpa dengan Allah Subhanahu wa taala yusyriku bihi syai'an. Ya, dia ini menyekutukan siapa? Allah dengan sesuatu, walaupun dia sebelumnya tidak pernah syirik. Ini naudzubillah jemaah. Sebelumnya dia tidak pernah syirik. Ya, ahli ibadah, tauhidnya baik. Tapi di ujung hidupnya dia ini berbuat apa? Kesyirikan. Ya. Ini menyebutkan bahwa si fulan yang tadi ditutup ya dengan amalan yang baik, sedangkan si fulan yang ini ditutup akhir umurnya dengan penutup yang buruk. Maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bila mana orang ini mati dalam keadaan dia ini membawa apa? Dosa syirik, maka apa kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Dakhalan nar. Maka dia pasti akan masuk ke mana? Masuk ke neraka. Ini hati-hati jemaah rahimakumullah. Ya, memang kita tidak pungkiri bahwa sebenarnya kita ini banyak melakukan dosa-dosa. Ya, banyak melakukan dosa-dosa. Bahkan bisa saja kita ini pernah melakukan dosa-dosa yang besar. Al-kaba'ir minad dzunub. Hanya saja selama itu bukan dosa apa? Syirik. Ini kita masih berada di bawah keinginan atau kehendak Allah, kita masih berpeluang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala walaupun kita tidak bertaubat. Apalagi kita bertaubat. Ini yang jadi bahaya. Ada orang sebelumnya dia ini misalkan tidak syirik, orang baik. Tapi misalkan di akhir hidupnya dia bergaul dengan orang-orang yang gandrung dengan apa? Kesyirikan. Akhirnya dia terbawa pengaruh kesyirikannya. Ini Masya Allah sangat disayangkan dan sangat memprihatinkan. Bagaimana nasibnya? Ya seperti itu. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, maka dia apa? Dakhalan nar. Ya, dakhalan nar. Maka di sini disebutkan ya bahwa wal abdu la yakhlu min ad-dunubi abadan. La yumkin la yutasawwaru al-abdu bila dunubin abadan. Walakin ad-dunub la takhlu imma an takuna kaba'ir aw saghair. Fa in kana al-'abdu mata mu'minan wa lahu dhunubun saghair fa saghair tughfaru bi zinabil kaba'ir. Wa in kanat kaba'ir ghairu musyrik fa hiya tahta al-masyi'ah. Insyaallah ghafara lahu bila mu'akhadatin wala 'adab wa in syaa'a udhiba 'alaiha. Wa in amma syirku fa in kana min asy-syirkil kabir fa innal jannah muharramatun 'ala sahibihi fa yakunu khalidan fin nar abadan. Wa ta'ifatun minal ulama yaqulun inna syirka as-saghir dakhilun fi hukmil kaba'ir fama damatil kaba'ir tahta al-masyi'ah fa huwa kadzalik. Baik. Kita simpulkan kata-kata syarih atau yang menjelaskan kitab tauhid. Jadi manusia ini tidak akan ada yang bisa bersih dari dosa. Kita sepakat ya. Kita semua yang bermajelis di sini tidak ada yang bisa suci atau bersih dari apa? Dosa. Hanya saja dosa ini macam-macam. Bisa dosa yang kita lakukan ini dosa-dosa besar atau bisa dosa kecil. Kalau dosa kecil yang kita lakukan itu masih bisa mendapatkan ampunan dan penghapusan dengan menjauhi dosa besar. Jadi berbahagialah. Misalkan kita melakukan dosa kecil,
kita menghindari dosa besar, dengan otomatis dosa kecil ini akan diampuni. Ini luar biasa ya. Kalau kita menjauhi dosa besar, ada dosa kecil ini otomatis akan diampuni. Apalagi dengan ibadah sholat, ini akan mudah diampuni. Wudu, ini menghapus dosa-dosa kecil. Ya. Nah, bagaimana dengan dosa besar? Misalkan si fulan dia mati membuat perbuatan zina, makan riba, harta anak yatim dia makan, tapi sebelum mati dia tidak taubat dulu kepada siapa? Allah. Gimana kedudukannya? Maka para ulama menyebutkan ini adalah tahtal masyiah, tergantung kehendak siapa? Allah. Perlu dipahami ya. Makanya kita tidak boleh memvonis pada pelaku dosa besar, wah ini langsung pasti akan disiksa di neraka. Allah alam. Jika Allah menginginkan diampuni, maka bisa saja diampuni tanpa disiksa orang ini. Ya. Jika Allah menginginkan orang ini disiksa, maka dia ini akan disiksa dulu, namun dia akan kembali ke mana? Ke surga. Ini pelaku dosa besar. Lalu bagaimana dengan syirik? Dan syirik itu ada dua jenis kan? Syirik akbar, syirik asghar. Baik. Syirik akbar bila mana dilakukan oleh seseorang dan dia bawa mati syirik akbar itu, syirik besar, maka surga diharamkan kepada orang ini selama-lamanya. Catat ini, syirik besar, syirik akbar atau syirik besar ini akan menjadikan seseorang diharamkan masuk ke mana? Surga, dan selama-lamanya dia di mana? Di neraka. Ini sesuai dengan ayat Al-Quran surah Al-Maidah ayat 72. Allah berfirman, innahu may yushrik billahi faqad harramallahu alaihi jannah wa ma'wahun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar. Siapapun yang menyekutukan Allah, maksudnya syirik akbar dalam ayat ini, bukan syirik kecil ya. Syirik apa? Syirik akbar, syirik besar. Maka Allah haramkan surga kepadanya dan dia akan kembali tempatnya ke neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Ingat, ini syirik akbar dan pelakunya sebelum mati tidak taubat kepada siapa? Allah. Jadi selama-lamanya di mana? Di neraka. Bagaimana dengan syirik kecil? Nah, ini kan kita penasaran. Saya belum pernah syirik akbar. Tapi syirik kecil, ucapan bisa jadi, atau ria bisa jadi kan? Kita ini yang bermajelis bisa saja kita dalam beramal ini mungkin pernah ria. Bagaimana kedudukannya? Haram masuk surga atau tidak? Mau masuk surga? Ya maulah. Baik. Di sini disebutkan para ulama ya tentang syirik kecil ini. Menurut para ulama bahwa syirik kecil itu masuk kepada kategori orang-orang yang melakukan dosa besar. Saya ulang, ya. Jadi jangan salah paham, ya. Jadi orang yang melakukan syirik kecil seperti bersumpah dengan nama selain Allah, ya, atau menisbatkan ucapan-ucapan seperti tadi yang disebutkan, maka hukum orang ini sama seperti orang yang berbuat dosa apa? Dosa besar. Sama seperti orang yang berbuat zina tapi tidak taubat. Sama dengan orang yang mencuri tapi tidak taubat. Tadi gimana keputusannya? Tergantung kehendak Allah, masyiatillah. Bila mana Allah menghendaki orang ini diampuni, tidak disiksa, ini bisa saja. Atau bisa saja orang ini akan disiksa oleh Allah, lalu Allah akan memasukkannya ke dalam apa? Ke dalam surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, makanya jamaah rahimakumullah, memahami ya tentang masalah kesyirikan ini, ya ini kita tetap berhati-hati karena para ulama ya membagi kesyirikan itu ada dua jenis, syirik akbar dan syirik asghar. Ini tetap kita harus waspada jamaah. Ya, seperti tadi misalkan ya ria ini adalah hal yang sulit dihindari. Sampai kata Nabi SAW, akhwafu ma akhafu alaikum, di hadis yang kemarin ya. Nabi mengkhawatirkan kepada siapa? Kepada sahabat. Sahabat pun Nabi khawatirkan untuk ria. Bagaimana kita semua? Betul kan? Ya. Nabi menyebutkan akhwafu ma akhafu alaikum itu adalah kepada sahabat. Hal yang paling saya khawatirkan kepada kalian itu adalah syirik asghar.
Yaitu apa? Ar-riya. Ini Nabi kepada sahabat, khairul qurun, apalagi kita. Ya, kita makanya kita bertobat kepada Allah. Misalkan di saat ada dorongan-dorongan misalkan kita ini supaya riya, cepat kita beristighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena gini, di dalam kitab Mukhtasar Minhajul Qasidin karya Ibnu Qudamah, riya ini kadang-kadang masuk itu bukan hanya di tengah di awal perbuatan, bisa saja di tengah. Misalkan gini, di awal sholat, ya kita ini tidak riya, misalkan. Tapi di saat kita mendengar ada si fulan ini, misalkan, oh ada si fulan ini soalnya, saya ingin mendapatkan pujian dari orang ini, langsung riya kita yang asal ikhlas jadi riya. Ini bisa saja begitu. Jadi riya ini datang di pertengahan apa? Amal kita. Ini pun hati-hati. Makanya kenapa hikmahnya setelah selesai kita sholat, kita langsung membaca apa? Istighfar. Ini khawatir jemaah sekalian. Tidak ada kita semua ini yang bisa terbebas dari ar-riya ini. Hati-hati. Ya, walaupun riya ini tidak datang dari awal atau di pertengahan, ini hati-hati, bisa saja mengurangi pahala amal kita. Atau bisa saja menghapus amal kita. Ya, ini sangat berbahaya sekali jamaah rahimakumullah. Taib, oleh karena itu, ya dari hadis ini ya kita dapat simpulkan bahwa bila mana orang yang melakukan syirik akbar sekalipun, bila mana dia taubat, maka dia akan masuk ke mana? Ke surga Allah Subhanahu wa taala. Taib, kita akan lanjutkan. Ini kesimpulannya nanti pada salat Isya. Sallallahu ala nabiyina Muhammadin wa ala alihi washabihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a hudahu wa ba'd. Ikhwan dan akhwat kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Baik, insyaallah kita akan lanjutkan pembahasan kitab Tauhid, dan insyaallah kita akan ambil kesimpulan dari pembahasan umum bab ketiga ini. Ya, bab ketiga ini di sini bisa antum buka di kitab Tauhid. Di sini ada 11 ya kesimpulan. Jadi selama kita mempelajari bab yang ketiga atau yang menjelaskan tentang takut berbuat syirik ini, di sini ada beberapa ya masalah atau yang kita pelajari, topik-topik yang sudah kita ambil hikmahnya, ambil faidahnya. Yang pertama, al-ula al-khauf minasyirik, ya, yaitu masalah bahwa ya kita ini harus merasakan takut dan khawatir berbuat syirik. Ya, kita ini harus merasa takut dan khawatir ya berbuat syirik atau terjerumus kepada kesyirikan. Dari kata khawatir dan takut ini berarti syirik ini adalah hal yang betul-betul berbahaya. Sesuatu yang ditakuti atau dikhawatirkan itu rata-rata dari hal-hal yang sifatnya apa? Berbahaya. Ya. Dan bahayanya kesyirikan ini sudah jelas, ya sudah kita pelajari di ayat-ayat sebelumnya atau di dalil-dalil hadis tadi, bahwa syirik akbar itu bila mana seseorang yang melakukannya tidak taubat, itu bisa saja orang ini akan diharamkan oleh Allah untuk masuk ke mana? Ke surga. Ini bahaya sekali. Lalu yang kedua, an-riya'a minasyirik. Di bab ini kita sudah mempelajari dan menyimpulkan bahwa riya itu termasuk kepada kategori apa? Syirik. Dan riya termasuk syirik apa? Syirik kecil. Ya, makanya di poin ketiga, asalisa annau minasyirikil asghar. Riya ini termasuk syirik kecil. Ya. Jadi poin yang kedua yang kita pelajari, riya termasuk kepada syirik. Dan poin ketiga, syiriknya itu adalah syirik apa? Syirik kecil. Taib. Ini gambaran riya ini kenapa termasuk syirik? Karena kita sudah menduakan maksud dan tujuan amal kita bukan hanya kepada siapa? Allah. Harusnya amal kita ini hanya ittijah ilallah wahdah.
amalan kita ini hanya mengarah kepada siapa saja? Allah. Tidak boleh mengarah kepada yang lain. Tidak boleh dihinggapi tujuan-tujuan duniawi atau ingin dapat pujian. Nah, ini yang disebut dengan riya. Ini berarti menduakan dalam maksud kita. Jadi riya ini termasuk syirik kecil, dan tadi sudah kita simpulkan bahwa syirik kecil ini menurut para ulama pelakunya ini bila mana tidak taubat maka tahtal masyiah. Sama seperti orang yang berbuat dosa apa? Dosa besar. Jika Allah menghendaki dia diampuni maka Allah akan ampuni dan dia terbebas dari siksa. Jika Allah menghendaki orang ini disiksa di neraka, namun dia akan tetap kembali ke mana? Ke surga Allah Ta'ala. Poin yang keempat yang kita pelajari di dalam bab ini adalah annahu akhwafu ma yukhafu minhu 'ala as-salihin. Riya ini ternyata termasuk hal yang sangat dikhawatirkan ya terjadi, ya termasuk juga ya dari orang-orang solih. Ya tadi sudah saya jelaskan, Nabi mengkhawatirkan riya ini kepada siapa? Sahabat. Dan kita tidak meragukan lagi, sahabat ini adalah khairul qurun, generasi terbaik. Mereka ini adalah orang-orang salih ya Allah janjikan radhiyallahu anhum wa radu'an. Mereka ini dijamin mendapatkan keridhaan siapa? Allah. Nabi tetap mengkhawatirkan mereka akan terjerumus kepada apa? Riya. Ya, syirik kecil itu. Taib. Apalagi kita. Ya, ini lebih dikhawatirkan lagi. Lalu poin yang kelima yang kita ambil faidahnya dan kita pelajari dalam bab ini adalah qurbul jannati wan nar. Ini menunjukkan menjelaskan tentang betapa dekatnya surga dan neraka. Maksudnya betapa dekatnya surga dan neraka. Maksudnya falaisa bainal insan wal jannah awin nar illa al maut ala naw'in min hadhil anwa'. Mautun ala tauhid wa adam syirk wa mautun ala syirk billahi jalla wa ala. Ini jamaah rahimakumullah. Ternyata tipis sekali. Surga dan neraka ini ya tidak jauh, dekat sekali perbedaannya. Orang yang mati membawa kesyirikan, dia akan masuk ke mana? Ke neraka. Sedangkan orang yang mati tidak membawa kesyirikan, maka dia akan masuk ke mana? Masuk ke mana? Ke surga Allah Subhanahu wa taala. Namun tetap ya bagaimanapun juga kunci seseorang atau peluang atau gerbang seseorang masuk surga ataupun neraka ya harus mati. Iya kan? Iya. Kalau orang tidak mati tidak akan pernah merasakan surga. Oleh karena itu kematian sebagaimana tadi disebutkan ini adalah kepastian bagi setiap manusia dan ini harus kita yakini adanya dan ini adalah hak, kebenaran. Lalu berikutnya yang keenam, al-jamu baina qurbihima fi hadisin wahid. Ini sudah kita bahas tadi bahwa Nabi memadukan kedekatan antara surga dengan apa? Dengan neraka di dalam satu hadis yang tadi disebutkan dalam poin ini. Yang dalam poin ketujuhnya disebutkan annahu man laqiyahu la yusyriku bihi syai'an dakhala al-jannah. Sesungguhnya siapapun yang menjumpai Allah tidak menyekutukan Allah sedikit pun maka dia akan masuk ke mana? Surga. Maksudnya tidak syirik, mati dalam keadaan tidak syirik. Namun bila mana ada orang yang mati membawa kesyirikan maka dia akan masuk ke neraka walau kana min adat badinnas. Walaupun dia ini adalah orang yang paling rajin ibadah. Makanya hati-hati. Kita jangan terlalu bangga rajin ibadah, rajin qiyamul lail, rajin bersedekah, tapi dia melakukan kesyirikan. Ini bahaya. Sangat bahaya sekali. Tidak ada faidahnya. Seseorang beribadah tapi masih bergelimangan kesyirikan. Ya, walau kana min a'badinnas. Lalu yang kedelapan, ini masalah yang sangat penting, soalul khalil lahu wa libanihi wiqayata ibadatil asnam. Ya, Nabi Ibrahim alaihissalam ini permohonan yang sangat agung. Ya, kita harus memohon seperti permohonan Nabi Ibrahim untuk dirinya dan anak-anaknya agar terhindar dari penyembahan berhala. Dan ini sudah kita pelajari di dalam ayat-ayat yang sebelumnya kita baca. Wajnubni wa baniya an na'budal asnam.
Ya Allah, hindarkanlah aku dan anak-anakku dari penyembahan apa? Berhala. Ini masalah yang besar. Ini adalah sesuatu yang harus kita mohonkan. Ya Allah, hindarkan anakku ini dari penyembahan berhala. Jangan sampai dia syirik. Karena kalau sudah syirik ini dikhawatirkan dia terkena azab. Tidak di akhirat, dia di dunia pun sudah mendapatkan siksaan dari siapa? Allah Ta'ala. Lalu yang kesembilan, i'tibaruhu bihalil aksar liqaulihi rabbi innahudna adlalna katsiran minan nas. Ya, ini Nabi Ibrahim alaihissalam ya menganggap dengan keumuman atau banyaknya keadaan yang terjadi. Ini menandakan bahwa sebenarnya banyak sekali orang-orang yang melakukan kesyirikan. Jadi memang dari zaman dulu banyak orang-orang yang bergelimbangan dengan apa? Kesyirikan. Di antaranya cenderung dengan penyembahan patung-patung dan berhala. Sehingga Nabi Ibrahim mengatakan, ya Allah, mereka ini ya menyesatkan banyak apa? Banyak manusia. Ya menyesatkan banyak manusia. Lalu yang ke-10, di dalam pembahasan bab ini terdapat tafsir la ilaha illallah. La ilaha illallah ini jelas di sini adalah meninggalkan kesyirikan dan hanya menghambakan diri hanya kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kita hanya berdoa kepada siapa? Allah. Ini adalah tafsir la ilaha illallah. Kita tidak meminta kepada selain Allah. Ini pun tafsir la ilaha illallah. Kita menghindari kesyirikan, ini la ilaha illallah, tafsir la ilaha illallah. Tidak ada ilah yang patut disembah kecuali siapa? Allah. Lalu poin yang ke-11 yang kita sudah pelajari dalam bab ini adalah fadilatu man salima minasyirk, yaitu keutamaan orang yang bisa berlepas diri dari perbuatan apa? Perbuatan syirik. Taib. Jadi kita usahakan setelah kita mempelajari bab ini, apapun itu sebab yang bisa menyebabkan kita terjerumus kepada syirik, baik itu syirik kecil ataupun syirik apa? Besar, apalagi syirik besar. Ya, baik itu dalam ucapan kita, baik itu dalam perbuatan kita, baik itu dalam i'tiqad kita. Jangan sampai itu terjadi dalam diri kita. Karena bagaimanapun kesyirikan ini adalah hal yang berbahaya. Sampai Luqman pernah berkata kepada anaknya, inna syirka la zulmun. Kesyirikan adalah kezaliman yang sangat besar. Tapi jamaah ikhwan dan akhwat, ini bab terakhir dari atau bagian terakhir dari bab yang ketiga ya. Alhamdulillah kita telah menyelesaikannya dan insyaallah kita akan lanjutkan nanti di bab yang keempat. Baik. Saya ya, tanya jawab. Baik. Ya, bagi yang antum yang bertanya, walakum indi salasatu kutub. Nah, idan salasail yakfikum. Salasail. Ya. Yang berkaitan dengan tema usahakan. Oke lah, gak apa-apa. Saya biasa. Biasanya kan perlombaan ada administrasi pembayarannya. Bayar dulu baru bisa ikut lomba. Iya. Nah, yang pertama, bagaimana hukumnya jika ada perlombaan harus ada Itu nyala itu. dibayar dulu baru ikut perlombaan. Biasa. Nah, jika kalau yang menang hadiah, terus kalau yang kalah tidak ada bersama apa. Iya. Nah, yang kedua, bagaimana kalau setiap perlombaan itu bayar dulu, tapi nanti hasil uang yang sudah dikumpul dibagi rata sama peserta. Yang antum tanyakan apa? Yang antum tanyakan apa? Nah, bagaimana kan kalau misalkan yang pertama itu kan bayar dulu, tapi yang lomba tuh yang menang saja, tapi yang nggak menang nggak dapat apa-apa. Apa disebut? Akan nggak bisa kalau kita ikutan gitu perlombaannya. Iya. Jadi sebenarnya mengenai masalah musabaqah, jadi yang ana pahami dalam kaidah musabaqah atau perlombaan ini sebenarnya, kalau misalkan ya musabaqah yang sifatnya yang bukan dalam hal-hal yang berkaitan dengan masalah jihad
ya seperti memanah. Ini perlu antum pahami, ya perlu antum pahami bahwa sebenarnya bila mana hadiah itu ya dari peserta itu sendiri maka itu terlarang, ya itu perlombaan yang apa? Terlarang. Jadi kaidahnya demikian. Ini sama saja dengan muqamarah, berspekulasi, gambling, ya sama saja ini dengan perjudian seperti itu. Nah bila mana misalkan begini, antum bayar administrasi tapi bukan untuk hadiah, misalkan untuk adanya kaos atau lain sebagainya, tapi bukan untuk hadiah, ya hadiahnya misalkan ditanggung oleh si fulan atau perusahaan A atau B atau sponsor siapa. Nah ini boleh. Jadi kaidah umum dalam berlomba itu begitu. Jadi kalau misalkan ya si hadiah itu tetap dari peserta itu juga, ini terlarang. Ya, sama saja dengan muqamarah. Ini sama saja dengan perjudian. Kita berspekulasi dengan membuat sebuah apa? Sebuah lomba ya untuk mendapatkan hadiah, dan hadiah itu bersumber dari apa? Partisipan itu, para peserta maksud saya. Ini hati-hati ya. Ini kebanyakan seperti itu lomba. Jadi kalau misalkan antum mau ikut lomba dan ada pemenangnya yang misalkan yang akan menanggung hadiahnya, ini baru boleh. Ya, jadi jangan dari para apa? Mustarik itu, dari para pesertanya. Ini kaidah dasar dari apa? Perlombaan ya. Jadi kalau misalkan itu diambil dari apa? Uang bayaran itu, maka sama saja dengan orang yang berspekulasi dengan sejumlah hartanya ya untuk mendapatkan harta yang lebih besar, begitu kan? Iya, itu sama halnya dengan perjudian. Ya, dan ini banyak yang disepelekan. Ya, taib. Jadi itu masalah apa? Perlombaan ya, jelas. Allah a'lam. Taib, antum. Waalaikumsalam. Iya. Yang pertama ini soal kebiasaan. Ada orang yang percaya bahwa Allah yang memberikan penyakit. Cuman karena dia sering ke rumah sakit A, misal, dia merasa bahwa dia nginjak lantainya aja badannya udah enakan. Ya itu kan termasuk sini kan Allah Ustaz. Nah terus yang kedua, karena kebiasaan juga, cuman ini yang dikonsumsi ini yang disarankan sama Rasul kan bahwa kalau sakit konsumsi madu. Misal dari dokter satu obat yang kalau kata dokter nggak boleh ini digabung sama madu. Cuma karena dia terbiasa, dia yakin bahwa kalau dicampurin madu ini bakalan lebih cepat sembuh. Nah itu gimana? Yang pertama itu misalkan orang karena memang sudah kebiasaan melakukan satu tindakan, ya, misalkan melakukan satu tindakan berobat atau pengobatan dan lain sebagainya, sehingga karena dia sudah berlangganan ke situ, adanya yang muncul yang namanya sugesti misalkan ya. Nah ini perlu diluruskan, ya perlu diluruskan juga bahwa tetap bahwa Allah menyatakan wa idza maridtu fahuwa yashfin. Bila mana saya sakit, ini Allah menceritakan Nabi Ibrahim, beliau berkata, saya bila mana sakit maka Allah lah yang menyembuhkan. Ya, sugesti ini jangan sampai menggeser akidah kita. Ya, ini oke, otomatis seseorang ini akan pasti bertentangan. Misalkan di dalam hatinya ini, oh saya ini rumah sakit ini yang menyembuhkan. Ya, tapi tetap kita harus menanamkan dalam diri kita bahwa Allah lah yang menyembuhkan kita. Rumah sakit ini adalah tempat yang di dalamnya berisi para perawat dan para siapa? Dokter, ahli medis, apoteker ya kan? Yang memberikan resep dan lain sebagainya. Ini mereka ini hanya sebab. Kita jangan terlalu al-i'timad ala asbab secara sepenuhnya, tidak boleh. Ini juga termasuk kepada syirik ya. Ya. Kita ini harus berikhtiar menjalani sebab kita berobat, dan kita pun bertawakal kepada siapa? Allah Ta'ala. Jadi jangan sampai sugesti kita ini, misalkan antum menyebutkan nginjek temboknya aja sudah gimana gitu. Ya, mungkin ini sebenarnya dari faktor psikis juga. Namun hati-hati, di sini
keyakinan seseorang diuji oleh Allah Ta'ala, terutama bisikan setan terus mengalir ya, mengalir. Kemudian yang kedua itu tadi masalah apa? Masalah obat. Di dalam surah An-Nahl memang tidak dipungkiri bahwa di dalam madu ini mengandung apa? Mengandung obat. Ya, madu ini adalah obat. Namun, ini kurang tahu kalau misalkan memang ada mungkin beberapa obat yang sifatnya ada reaksi kimia yang tidak boleh dicampur. Mungkin ya bisa antum minumnya itu dengan kasih jeda waktu. Ana wallahu alam, karena ana bukan seorang apoteker atau ahli obat. Ya. Tapi yang jelas madu ini adalah syifaun min kulli da'i. Ini obat dari segala apa? Penyakit. Fihi syifa, bahkan Allah menyebut gitu. Ya, di surah An-Nahl, dan ini mengandung obat. Namun Allahu a'lam, mungkin dari sisi reaksi kimia atau apa, mungkin di sini tidak boleh dicampur atau dibarengkan dengan apa? Dengan madu. Ya, kita ikuti saja saran dari dokter-dokter ini. Namun bukan berarti ini kita ini terlarang minum madu misalnya. Ya bisa saja kita minum ini, ya karena sudah terbiasa mengkonsumsi madu dan kita yakin karena Allah ini adalah obat dari segala penyakit. Ya mungkin caranya saja kita kasih jeda waktu, jangan sampai disatukan dengan obat kimia tersebut. Allah. Sudah bukunya? Berapa penanya ini? Apa aja? 3. Ini ada juga. Iya. Sesuai tema 3. Oke, sesuai tema. Baik. Oke, kasih aja. Berarti udah. Baik. Iya, tafadhol. Waalaikumsalam. Terkait makanan kan kadang-kadang suka ada acara yang tidak sesuai dengan sunnah. Kadang-kadang farmasi baik sebelum katanya kadang farmasi baik sebelum acaranya Atau sesudah aja. Jumlahnya ini sikap gimana? Iya. Sering ini ya pertanyaan berkaitan dengan makanan-makanan yang berhubungan dengan apa? Dengan acara-acara. Baik. Jadi begini, yang pernah saya telah dari kitab-kitab para ulama, ya yang paling ikhtiyat, yang paling terjaga ini pendapat seperti Syekh Shalih Fauzan mengatakan lebih baik kita menghindarinya, kita tidak memakannya sebagai wujud kita tidak ridho dengan perbuatan mereka. Ini pendapat yang saya pilih. Walaupun ada sebagian ulama, maksud, jadi mereka menyebutkan tidak ada hukum pada makanannya. Ya tidak ada hukum pada apa? Makanannya. Hukum itu pada perbuatan mereka saja. Namun sebenarnya, ya seperti Syekh Shalih Fauzan memfatwakan, kalau misalkan kita memakan dan kita dengan sukaria memakan itu berarti ini wujud, ini kita meridhoi itu juga. Ya lebih baik kita tidak memakannya. Ya kita kasihkan ke orang lain, ini tidak masalah. Ya seperti acara apapun itu, ya acara-acara kufar kah itu, ya atau misalkan acara-acara yang misalkan tidak sesuai sunnah misalkan, seperti itu, ya bisa antum memberikannya kepada siapa? Kepada orang lain. Jadi ini wujud bahwa kita ini tidak meridhoi perbuatan mereka. Ada Allah. Sudah habis Apa? Oh, gak apa-apa, gak dapat buku gimana? Baik, silakan. Gimana? Silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukumnya Ustaz jika kita mengamalkan amal soleh, contohnya kayak kita pengen sesuatu, sholawatin aja, gitu. Atau Sholawat jenazah? Iya, sholawatin aja. Sholawatin aja. Ya. Oh. Ini populer pertanyaan ini nih. Misalnya kayak contoh lagi, kayak misalnya ada wanita hamil, ibu hamil, bacain aja surat Yusuf biar anaknya ganteng. Masya Allah. Atau yang lainnya. Terus itu termasuk syirik atau gimana Ustaz? Terus yang nomor 2, Waduh. bagaimana kita menyikapi sekarang kan terkadang banyak film-film tentang aroma Iya. atau di YouTube banyak tentang aroma. Nah, apakah aroma itu termasuk tingkatan di dalam
kesolehan seseorang, Iya. terusnya juga dia mengamalkan misalnya zikir itu 1000 kali. Bahkan ada yang dia masih di Indonesia, tentu sholat Jumatnya di Arab, kayak gitu. Atau dia bisa meramal masa depan dan mengobati orang sakit. Iya. Itu gimana Ustaz sikap kita? Iya. Apakah ada di dalam Islam itu? Baik, cukup ya. Baik. Ya. Yang pertama itu masalah yang berkaitan dengan apa? Dengan salawatin aja. Baik. Jadi kita ini beramal saleh, ini begini. Mentaklikkan atau menggantungkan satu keinginan duniawi, misalkan gini, ini terlarang seperti itu. Ini berarti kita sudah jelas ini adalah syirik fil niyah. Salah satu syirik dalam apa? Niat ya. Jelas kategori riya dia. Ya, kategori riya. Ini bukan amal soleh itu. Misalkan kita ini ya kalau misalkan ingin apa? Ingin ini baca sholawat aja. Ingin taib anak paham, anak tahu ini. Anak tahu. Taib. Sekarang pun sedang ramai. Ya, ini jangan diikuti. Ya, tidak boleh. Kita tetap beramal ini karena Allah Ta'ala. Imma kita ingin masuk surga boleh. Wa imma kita ini takut neraka boleh. Kita ingin mendapat ridha Allah silahkan. Tapi kalau misalkan kenapa antum ibadah saya ingin dapat mobil Alphard misalkan, oh jangan. Ya, jangan. Berarti kita ini menukarkan ibadah kita hanya dengan satu mobil walaupun harganya misalkan mahal, mobil itu ya tetap akan rusak. Ya kan? Tidak ada apa-apanya kan? Ke bawah banjir bandang sudah palit semua kan? Betul kan? Iya. Jadi ini adalah apa hal yang tadi disebutkan, ini hal yang keliru. Tidak ada di dalam syariat kita. Ya. Ada keinginan ini baca sholawat sekian dan sekian. Kan yang kedua masalah apa tadi? Masalah karomah. Ya. Karomah ini diyakini dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Bahkan Syekhul Islam pun menyebutkan, ya. Namun di kita ini banyak yang menisbatkan karomah bukan pada tempatnya, itu yang salah. Karomah ini muncul betul daripada wali-wali Allah. Dan wali Allah itu siapa sih? Orang-orang yang beriman dan bertakwa. Ala inna awliya Allah la khaufun alaihim wa lahum yahzanun alladzina amanu wa kanu yattaqun. Jadi di Indonesia ini khususnya, termasuk di kita, ya. Ini orang-orang banyak yang menisbatkan karomah ini kepada orang yang misalkan dia jarang sholat, tapi dia bisa terbang, bisa jalan di atas air. Oh, ini karomah. Jadi kita kalau melihat ini wali atau bukan, kalau dia orang salih, betul beriman, beramal sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah, mengikuti jejak para sahabat dan Nabi SAW, ada kelebihan, oke lah, itu kita yakin bisa disebut apa? Karomah. Dan dia tidak memproklamirkan diri saya adalah wali, tidak begitu, ya. Nah, kebanyakan di kita menisbatkan karomah bukan pada tempatnya. Bahkan dukun pun disebut wali di kita, iya kan? Iya kan, yang namanya dukun bersekutunya dengan siapa? Dengan setan, dengan jin. Banyak hal-hal yang aneh kan, gitu kan? Misalkan ini bisa dirubah jadi uang, ya kan? Itu dari bantuan dari siapa? Jin. Ini disebut karomah. Nah, di zaman sekarang ini banyak yang terbalik. Mana sihir, mana karomah. Ya, jadi begitu. Makanya kita harus jeli dan waspada. Karomah memang betul ada. Harus kita yakin adanya dari orang-orang yang soleh. Ada. Namun misalkan ada orang yang mengklaim bahwa mereka ini wali Allah, tapi sholat aja enggak, ya, baca Quran juga ya beban gitu. Masa mau kita sebut dia ini sebagai seorang apa? Wali. Begitu ya. Jadi memang karomah ini betul adanya, namun di Indonesia atau di beberapa negeri yang salah dipahaminya. Allahu a'lam. Cukup. Ini gimana ya? Terakhir ini ya. Ini tanpa hadiah berarti ya. Ya, soalnya terlalu banyak. Bismillah. Ustaz, bila ada orang yang sudah tersampaikan padanya hujah tentang syiriknya apa yang dia perbuat, bagaimana kedudukan orang tersebut, apakah masih muslim? Ini dijelaskan oleh para ulama dalam masalah syirik. Ini jadi bila mana sudah ada orang yang menyampaikan dengan hujah yang jelas, sehingga hujahnya ini bisa menepis syubhat-syubhat yang ada dalam pikirannya dengan menyampaikannya itu, ya.
lalu dia masih tetap berada dalam kesyirikannya, ya berarti dia seperti yang tadi disebutkan, dakhalan nar. Dia masuk ke mana? Ke neraka. Ini sudah jelas. Jadi yang disebutkan tegaknya hujjah ini sudah ada orang yang menyampaikan, ya, menjelaskan, menepis kebatilan dan kesyubhatan orang-orang tersebut. Ya, kecuali kalau orang ini belum ada yang menyampaikan hujjah-hujjahnya. Berarti orang-orang ini ya orang-orang yang ma'dzur dengan kejahilannya. Ya. Jadi kalau memang sudah ada tegak hujjah dari para ulama, sudah ada orang yang menyampaikan misalkan secara jelas, maka seperti yang tadi, imma dia ini syirik akbar seperti tadi hukumannya, atau syirik asghar yang seperti tadi yang disebutkan, tahtal masyiah, sesuai atau tergantung kehendak Allah Subhanahu wa taala. Baik, anak kira cukup dulu sampai di sini. Mudah-mudahan pembahasan bab ini semakin membuat kita berhati-hati menghindari kesyirikan, dan mudah-mudahan kita semakin semangat untuk mempelajari ketauhidan ini. Hada wallahu alam. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.